Komik digital, Mat Petir, ABG. Di suatu hari, di salah satu sudut kota, hutan Betonia. Yang belakangan sampai, harus traktir ST ya bro. Oke, siapa takut? Ayo kita balapan, Mat. Oh iya, sebelum lanjut balapannya, kenalin dulu ini teman baik aku, dari kecil. Namanya Jambrong. Dia teman yang paling seru. Dia suka sekali kompetisi, dan dia juga keras kepala, persis kayak aku. Pokoknya di mana dan kemana, ada Mat Petir pasti ada Jambrong. Kami berdua naik sepeda, kenceng banget guys, seru abis deh pokoknya. Kami pun tiba di tempat tujuan kami. Tempat ini adalah rahasia kami berdua. Jangan dikasih tahu, Mat. Ini kan rahasia. Yang nonton kisah kita ini berarti teman baik kita juga bro. Oh iya, bener juga kamu, Mat. Tempat ini rahasia, karena tempat ini adalah lambang persahabatan kami. Kami berdua punya cita-cita yang sama, tapi paling beda dengan kebanyakan teman-teman kami yang lain. Bahkan kami sering diejek, kalau mereka tahu cita-cita kami berdua. Cita-cita kami itu ingin jadi superhero. Dan ini adalah markas besar kami, alias posko tempat orang jika mau minta bantuan kami. Hari pun sudah sore, dan tugas jaga posko sudah selesai. Lapor. Keadaan warga aman? Seperti biasanya, Mat. Karena hari ini tidak ada warga yang minta bantuan kita, Mat. Hehe. Ayo, Mat, kita kemon. Mana mesti jalan kaki nih kita pulangnya. Oh iya, ada yang mau tahu gak, kenapa kami berdua jalan kaki untuk kembali pulang? Karena saat tadi kami balapan sepeda, kami dikejar sama anjing, gara-gara si Jambrong nabrak pagar rumah orang yang ada peliharaan anjingnya. Karena itulah sepeda, kami tinggalin deh jadinya. Kocak, masa superhero takut sama anjing? Pagi hari, di suatu pemukiman kota, hutan Betonia. Mat, apa nih rencana kita? Tenang bro, aku juga lagi mikir. Pagi ini, aku dan Jambrong sedang dalam melaksanakan misi yang sangat berbahaya, yaitu mengambil kembali sepeda kami yang tertinggal kemarin, yang sekarang masih dijaga oleh anjing yang mengejar kami. Kemarin saat balapan sepeda, kami dikejar sama anjing, gara-gara si Jambrong nabrak pagar rumah orang yang ada peliharaan anjingnya. Karena itulah sepeda, kami tinggalin deh jadinya. Itu sebabnya kami melakukan misi berbahaya saat ini. Bro, aku ada ide. Aku akan lempar tulang, supaya anjingnya menjauh dari sepeda kita. Lalu, apa lagi, Mat? Ya kita ambil sepeda lah bro, dan ngebut sekencang-kencangnya. Oke, siap, Mat. Mat Petir pun melempar tulang ke arah anjing tersebut yang agak jauh. Lalu mereka menaiki sepeda dan melaju ngebut sekali. Misi mereka pun berhasil. Tiba dengan selamat di sekolah SMP Hutan Betonia. Wuhu, kita berhasil bro. Iya, Mat. Jantungku sampai berdebar. Keras banget, Mat. Hehehe. Ayo, kita masuk kelas bro. Ayo. Kita kemon, Mat. Mat Petir dan Jambrong pun masuk ke dalam kelas. Namun hari ini mereka terlihat semangat sekali. Ternyata di kelas mereka ada anak baru, seorang anak perempuan yang manis dan cantik. Halo, namaku Shinta. Bro, manis banget ya Shinta. Wah, Shinta manis dan cantik, Mat. Kayaknya juga orangnya baik, betul gak bro? Betul banget, Mat. Sepertinya ini yang dinamakan Shinta menjadi cinta. Hehehe. Aku juga merasakan
Dari mata jatuh ke hati nih, Mat. Mat Petir dan Jambrong sepertinya mempunyai perasaan yang sama kepada Shinta. Jam istirahat sekolah pun tiba. Di kantin sekolah, Wah, hari ini aku makan lahap sekali, Brong. Apa karena misi kita tadi pagi? Atau karena kita punya teman baru yang cantik, Mat? Hahaha, jadi malu aku, Brong. Wah, itu ada Sinta lagi duduk sendirian. Di kantin tuh, Mat. Tapi si Sinta lagi diganggu sama si Tony Retak tuh, Mat. Anak paling nyebelin di sekolah ini. Wah, gak bisa dibiarin tuh, Brong. Ayo kita tolong Sinta. Hei, Tony Retak. Jangan kau ganggu orang lain. Apalagi perempuan. Ya betul, kalau nggak kalian akan berhadapan dengan kami. Hahaha, si dua bocah tengil masih mau berlaga jadi superhero. Ayo kita ke taman, biar sekalian kubuat jadi perkedel kalian berdua. Oke, siapa takut? Ayo kita selesaikan biar kamu kapok gangguin orang terus. keadaan pun menjadi riuh ketika Mat Petir dan Jambrong menerima tantangan duel Tony Retak di taman. Di taman belakang sekolah yang sepi, tiba-tiba menjadi ramai dengan siswa-siswi yang ingin melihat perkelahian antara Mat Petir dan Jambrong melawan gengnya Tony Retak. Akan kubuat kalian menyesal. Sudah berani menantangku. Mat Petir dan Jambrong langsung dikepung oleh gengnya Tony Retak. Brong, aku posisi depan, kamu posisi belakang. Siap. Hajar mereka, guys. Perkelahian pun terjadi tidak terelakkan. Meskipun kalah jumlah, Mat Petir dan Jambrong tetap gigih melawan kelompok Tony Retak. Perkelahian pun terhenti ketika ada seorang guru yang melerai mereka. Mat Petir dan Jambrong pun mengalami luka-luka, dan begitu pun dari kelompok Tony Retak. Aduh, Mat. Gimana, Mat? Kita menang gak? Ini bukan masalah menang atau kalah, Brong. Tapi kita sudah berusaha untuk melawan orang yang semena-mena dengan kekuatannya. Gimana keadaan kalian? Maafin aku ya, Mat. Gara-gara aku kalian jadi kayak gini. Gak apa-apa, memang sudah seharusnya ada yang menghentikan ulah si Tony Retak. Aduh. Aku juga sakit nih, Shinta. Bukan cuma Mat Petir. Oh iya, Jambrong. Makasih ya. Kamu sudah bela aku juga. Hehehe. Apa sih yang gak buat Sinta? Tony Retak dan gengnya berdiri. Dan dengan sigap, Mat Petir juga Jambrong pun berdiri, siap dalam mode tempur. Namun ternyata Tony Retak dan gengnya mundur menjauh dari kerumunan dengan wajah malu. Mat Petir dan Jambrong disambut meriah bagai superhero oleh para siswa lainnya. Karena dua sahabat itu yang selama ini mereka anggap cupu, ternyata suhu. Dan mulai hari itu, tidak ada lagi yang takut sama gengnya Tony Retak. Setelah berhasil melawan geng sekolah Tony Retak, kini Mat Petir dan Jambrong menjadi terkenal di sekolahnya. Dan kini, Shinta pun menjadi akrab dengan mereka. Dan ini merupakan tahun terakhir Mat Petir dan Jambrong sebagai siswa SMP. Karena tahun depan mereka akan menjadi siswa SMA. Brong, lihat di papan pengumuman. Kita bakal satu sekolah lagi nanti di SMA. Yes. Mantap, Mat. Pokoknya di mana dan kemanapun ada Mat Petir, pasti di situ ada Jambrong. Nanti pulang sekolah kita ke posko yuk, Brong. Oke. Tapi kamu duluan aja, Mat.
Nanti aku susul. Karena ibuku minta aku pulang dulu. Sepertinya ada yang mau diomongin penting. Oke, siap Brong. Setelah jam pulang sekolah, Mat Petir pun melaju kencang menuju posko superhero. Mat Petir pun tiba di posko superhero. Namun Mat Petir gelisah dan kesal karena sudah hampir sore Jambrong tidak kunjung datang ke posko. Si Jambrong kemana ya? Sudah hampir sore kok belum datang juga. Aku ke rumahnya aja deh, biar ku jitak dia nanti. Udah ngerjain aku nunggu kayak gini. Mat Petir pun kembali menaiki sepedanya, lalu ngebut menuju rumah Jambrong. Namun ketika hampir dekat rumah Jambrong, dia tiba-tiba ngerem mendadak. Lalu dia bersembunyi di balik dinding di salah satu rumah orang dekat rumah Jambrong. Mat Petir melihat sebuah kejadian yang sangat menyayat hatinya. Dia melihat dan mendengar tangis yang pecah dari sahabatnya, memanggil ayahnya yang pergi berlalu tanpa menghiraukan panggilannya tersebut. Jangan pergi, Ayah. Ayah! Ayah! Dan Mat Petir saat ini hanya merasakan kesedihan yang dalam melihat sahabatnya, tanpa tahu harus berbuat apa. Brong, apakah ada yang bisa aku bantu? Aku sangat sedih, Mat. Ayahku, dia bilang akan pergi dan tidak kembali lagi. Aku sering lihat ayah dan ibu bertengkar akhir-akhir ini. Dan aku berpikir, semua ini adalah salahku. Mungkin aku adalah anak yang selalu merepotkan mereka. Tidak Brong, kamu anak yang hebat. Aku tahu itu Brong, aku kenal kamu dari kecil. Bagaimana bila sementara kamu nginap di rumahku dulu Brong? Aku tanya ibuku, dulu ya Mat. Setelah mendapat izin dari ibunya Jambrong, mereka berdua kini menuju rumahnya, Mat Petir. Setiap langkah terasa berat bagi Jambrong dikala perjalanan mereka menuju rumah Mat Petir. Hingga akhirnya mereka tiba di rumah Mat Petir. Ayah dan ibunya Mat Petir menyambut Jambrong dengan penuh kehangatan. Brong, sekarang anggap rumahku adalah rumahmu juga ya. Terima kasih ya Mat. Hari demi hari dilalui Jambrong. Saat di rumah Mat Petir, bagai sebuah selimut yang hangat di malam yang dingin. Ingat anak-anak perkataan ayah, anak laki-laki tidak boleh menangis. Namun, saat keadaan memaksa kalian untuk menangis, menangislah dalam sunyi, dan jadikan tangis kalian itu sebagai awal kekuatan. Brong, dari kalian kecil dulu, aku sudah menganggap kau seperti anakku sendiri. Kamu boleh anggap aku sebagai ayahmu sendiri, Brong, bila kamu mau. Jambrong tak tahu harus berkata apa pada saat itu. Namun, ia merasakan kembali sesuatu yang telah hilang. Di suatu malam sebelum tidur, ayah membacakan buku dongeng superhero, bernostalgia seperti saat mereka dulu masih kecil, hingga mereka berdua tertidur. Namun di tengah malam, sayup terdengar pelan sekali. Jambrong menangis karena teringat ayahnya. Andai saja ayahku seperti ayahmu Mat. Dan maafkan aku karena cemburu padamu.